Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu pada hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Zefanya 1 ayat 7 yang berbunyi, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berdiam diri, berlindung di hadapan Tuhan Allah. Kitab Nabi Zefanya adalah salah satu kitab yang mungkin jarang kita baca. Zefanya adalah nabi Tuhan yang hidup di zaman Raja Yosia pada masa-masa akhir kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Yang menarik, nama Zefanya secara literal berarti disembunyikan oleh Tuhan. Disembunyikan oleh Tuhan dari apa? Jawabnya adalah bahwa kita tahu Raja Yosia di kala itu masih sebagai seorang bocah berusia 8 tahun yang diangkat menjadi raja adalah raja yang benar. Ia memperjuangkan reformasi kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan ini dengan cara memecat imam-imam dewa-dewa asing serta menghapuskan segala bentuk penyembahan berhala. Sesungguhnya kisah hidup Yosia sebagai raja di kerajaan Israel bagian selatan atau kerajaan Yehuda ini akan berakhir dengan sukacita. Akan tetapi hidup Yosia berakhir tragis. Perikop 2 Tawarikh 35 ayat 20 hingga 25 menceritakan bahwa Necho, raja Mesir, ingin memerangi Asyur dan Yosia ikut campur. Necho memperingatkan Raja Yosia agar tidak menghentikannya, tetapi Raja Yosia bersikeras. Lalu diungkapkan dalam 2 Tawarikh 35 ayat 22 bahwa Raja Yosia tidak mengindahkan kata-kata Necho Raja Mesir yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat tentang firman Allah itu. Sudah sewajarnya reformasi Yosia gagal karena ia tidak mendengarkan apa yang difirmankan Allah, dan karena kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan ini sudah begitu bejatnya. Inilah kenyataan hidup. Kita bisa membayangkan betapa bersukacitanya Zefanya melihat reformasi yang dilakukan oleh Yosia. Kerajaan Yehuda meninggalkan penyembahan kepada berhala, dan ia berharap keadaan akan semakin membaik. Akan tetapi semua harapan Zefanya ini kandas ketika melihat Raja Yosia mengakhiri reformasinya sendiri secara tidak langsung dengan mengandalkan dirinya sendiri melawan Necho, dan akhirnya tewas sebelum reformasinya dapat diselesaikannya. Zefanya tidak dapat bersembunyi di balik perlindungan Yosia. Demikian pula di dalam hidup, bahwa kita mungkin saja melihat seorang pemimpin baru sebagai teladan atau jadi panutan, agen dari suatu perubahan, seorang yang kita percaya diutus oleh Tuhan membawa pengharapan, sebagaimana Zefanya melihat Yosia Raja Israel bagian selatan ini atau Raja Yehuda memandang rajanya. Jika kita meninggikan seseorang ke atas tahta pengharapan hati kita, sesungguhnya kita harus siap sedia untuk kecewa.
menurut kata pepatah Indonesia, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali-kali akan jatuh juga. Tentu saja hal ini bukan berarti bahwa kita menjadi pesimis atau sinis dan berpikiran negatif terhadap semua orang. Hal yang terpenting adalah bahwa tidak peduli sesempurna apapun seseorang itu, manusia pasti bisa salah. Satu-satunya harapan yang terus jadi kenyataan bagi setiap pribadi atau keluarga kita umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus adalah bahwa apabila kita mau terus bersembunyi dan berlindung pada Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetapkan dan atur langkah praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa mau berserah dan menggantungkan pengharapan dan bersembunyi dalam perlindungan pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Untuk itu ingatlah akan Mazmur 118 ayat 8 ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya hidup kami sebagai ciptaan dan peliharaan dari tangan Tuhan yang Maha Kuat itu terhadap seluruh ciptaan-Mu. Terlebih kami sebagai umat manusia, sesungguhnya kami harus senantiasa berdiam diri untuk selalu berlindung di hadapan Tuhan Allah yang sebagai pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu. Maka kini ketika kami juga menghadapi berbagai masalah maupun juga yang ada menyangkut pergumulan kami akibat kuasa sakit penyakit yang sedang mengganggu diri kami mohon Bapa Engkau campur tangan untuk membuat kami boleh berharap akan adanya mukjizat kesembuhan yang daripada-Mu saja. Semuanya ini kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.